Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin menjelaskan motivasi dalam pengantar manajemen. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Ayu Atika Sari, Cuk Imelda, dan Cantika Intan Auralia. Kita akan menjelaskan pengertian motivasi, langkah dalam membuat motivasi, unsur komunikasi, dan hambatan komunikasi. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Pengertian motivasi. Menurut Robbins, motivasi adalah ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Secara umum, motivasi adalah kekuatan yang ada dalam seseorang yang mendorong perilakunya melakukan tindakan. Besarnya tingkat kemampuan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai sasaran memperlihat sejauh mana tingkat motivasinya. Asumsi dasar motivasi. Motivasi adalah hal-hal yang baik, seseorang termotivasi karena ia dipuji atau sebaliknya, bekerja dengan penuh motivasi karena seseorang itu dipuji. Motivasi adalah satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang dan faktor lainnya, kondisi tempat kerja, pemimpin, kemampuan, dan lain-lain. Motivasi bisa habis dan perlu ditambah sewaktu-waktu seberapa faktor psikologis yang bersifat siklikal. Pada saat berada di titik terendah, motivasi perlu ditambahkan. Motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Atika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk motivasi. Motivasi dapat juga dibagi dalam dua bentuk, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu mencakup dalam bonus, keamanan, dan sosial. Motivasi intrinsik juga tertantang pada pekerjaan, belajar hal baru, memanfaatkan potensi sepenuhnya, dan harus bertanggung jawab. Perspektif keseimbangan dan keahlian mengenai motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Job input mencakup yaitu upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Dan job input itu mencakup dalam usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetisi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan suatu motivasi yaitu yang pertama, tentukan standar yang konsisten. Yang kedua, sadarilah akan praduga dan prasangka Anda. Yang ketiga, beritahukan kepada orang-orang tentang keadaan mereka. Yang keempat, berikanlah pujian manakala cocok. Yang kelima, kepedulian terhadap perasaan staf. Yang keenam, bangunkan kepercayaan kelompok. Yang ketujuh, perlihatkan pengabdian pribadi. Yang kedelapan, bersikap bijaksana pada karyawan maupun staf yang lainnya. Yang kesembilan, bersedialah belajar dan menerima kritik dari orang lain. Dan yang terakhir, ke-10 adalah bersikap fleksibel. Selanjutnya yaitu model motivasi. Model motivasi banyak macamnya, seperti model goal setting. Model goal setting yaitu seseorang akan memiliki motivasi yang benar saat tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pekerjaan sudah jelas. Yang kedua, self-efficacy. Self-efficacy yaitu menjelaskan bahwa seseorang memiliki keyakinan akan kemampuannya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu reinforcement model. Reinforcement model yaitu menekankan adanya dorongan dari luar berupa motivasi yang bersifat positif, negatif, dan hukuman. Yang keempat yaitu equity model. Equity model yaitu seseorang akan membandingkan upah atau gaji yang diterima dengan hasil kerja yang telah dia lakukan. Jika tidak seimbang, maka seseorang akan menurunkan motivasi kerjanya. Dan yang kelima adalah ekspektasi model. Ekspektasi model itu kekuatan seseorang untuk bekerja bergantung dari ekspektasi serta respect atau diperhatikan dari orang lain. Semakin kuat perhatian orang lain, maka dia akan termotivasi untuk kerja. Dan yang terakhir yaitu job karakteristik model. Job karakteristik model ini yaitu setiap pegawai akan termotivasi bekerja jika mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini kita sudah masuk materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah merupakan hal penting dalam manajemen untuk menyampaikan perintah, informasi, berita, laporan, maupun dalam hal menjalin hubungan antara seseorang dengan orang lain.
Komunikasi suatu alat untuk menyampaikan ide, pesan, perintah, berita, informasi dari seseorang kepada orang lain agar antara mereka dapat berinteraksi. Dan yang selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu 1. Komunikator atau giver, orang yang menyampaikan ide atau pesan. Yang kedua, pesan informasi, ide yang disampaikan. Yang ketiga, saluran atau channel, alat yang dipakai untuk berkomunikasi. Yang keempat, komunika atau receiver, orang yang menerima informasi. Yang kelima, umpan balik atau feedback, reaksi yang diberikan komunikan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi di sini adalah yang pertama induktif. Induktif yaitu memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, informatif, alat untuk menyampaikan informasi atau berita. Yang ketiga, influencing. Influencing ini memberikan saran-saran atau nasihat terhadap orang yang butuh motivasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah evaluatif. Evaluatif itu memberikan laporan dari bawahan kepada atasan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Imelda. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe komunikasi. Ada dua. Yang pertama, komunikasi formal atau formal communication. Yang kedua, komunikasi informal communication. Lambang-lambang komunikasi yaitu suara, tulisan, gambar, warna, mimik, gerakan, dan lain-lain. Hambatan-hambatan komunikasi yang pertama adalah hambatan simastis, yang kedua hambatan teknis, yang ketiga hambatan biologis, yang keempat hambatan fisiologis, yang kelima hambatan persepsi. Syarat-syarat komunikasi yang baik. Pertama, mempergunakan komunikasi yang baik. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, tempat komunikasi atau perintah yang diberikan itu benar. Yang keempat, jelas disampaikan secara benar pada orang yang tepat. 5. Disampaikan pada saat yang tepat. Metode komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi searah. Yang kelima, komunikasi dua arah. Kesimpulan komunikasi baru dapat dilakukan jika ada dua pihak, yaitu pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua, komunikasi hanya merupakan alat untuk menyampaikan perintah informasi dari seorang pada orang lain, bukan merupakan tujuan. Komunikasi harus dapat dimengerti oleh si penerima sehingga menimbulkan interaksi.